Trench dari Texas ditahan pagi ini usai tertangkap kamera mencuri lampu Natal tetangga. Dia mantan pembawa berita televisi yang dituduh membunuh ibunya. Namun kini ada perkembangan besar dalam kasusnya. Baiklah, apakah Anda, Nona Mok? Perkembangan baru membuat kasus ini berhenti sementara. Kami membahas kasus dari hukum dan kejahatan. Saya Chris Setiawan. Baiklah, sebentar saja sebelum kita mulai episode On The Case kali ini. Ada alasan mengapa acara ini menjadi salah satu acara teratas di YouTube, dan ada alasannya juga. Morgan & Morgan adalah firma hukum cedera pribadi terbesar di Amerika. Mereka memiliki lebih dari 1.000 pengacara yang telah memulihkan miliaran dolar untuk lebih dari 500.000 klien. Baru-baru ini, seorang klien di Florida mendapat 12 juta dolar, meski asuransi hanya menawar 350.000 dolar. Di Pennsylvania, klien menerima 26 juta dolar, 40 kali lebih besar dari tawaran asuransi. Morgan & Morgan memudahkan Anda memperjuangkan hak Anda. Anda bahkan bisa memulai klaim melalui ponsel Anda, jadi jika Anda terluka, Anda bisa memulai klaim di forhippieple.com/OTC. Anda bisa klik tautan di bawah ini atau pindai kode QR di layar Anda. Kita punya banyak informasi baru dalam kasus Angie Mok. Dia dulunya pembawa berita pagi. Orang yang Anda temui saat bangun tidur selalu ceria. Tapi sekarang dia berada dalam tahanan negara bagian Kansas. Dan masih banyak lagi yang kami pelajari tentang latar belakang Angie Mok dan kemungkinan apa yang telah dia hadapi dalam hidupnya. Tapi untuk memahami informasi baru ini, saya ingin mulai dengan latar belakang bagaimana kita sampai pada titik ini. Dan semuanya dimulai pada Halloween. Kisah ini muncul dari tetangga yang memberitahu stasiun televisi lokal bahwa saat di rumah, dia didatangi seorang wanita dan pacarnya. Wanita itu berlumuran darah dan harus menelepon 911. Supervisor, pertahanan 4 untuk pemotongan di 1514 Jalan East County beroperasi. Panggilan itu diteruskan petugas ke polisi Wichita. Saat tiba di rumah di Jalan Crowley, polisi Wichita menemukan Anita Avers, 81 tahun. Polisi menyampaikan hal itu. Wanita ini ditemukan dengan beberapa luka tusukan di tempat tidurnya, lalu dibawa ke rumah sakit dan meninggal di sana. Wanita itu, yang diduga berlumuran darah, berusaha menelepon 911. Orang yang menelepon 911 adalah putri Anita sendiri, namanya Angeline Mok. 47 tahun ditangkap polisi. Mereka menuduhnya membunuh ibunya, menuduhnya menikam ibunya beberapa kali di dalam rumah mereka. Sekarang, meskipun penegak hukum awalnya mengatakan bahwa mereka percaya ini adalah pembunuhan yang sudah direncanakan, ada lebih banyak hal dalam cerita ini yang mulai terungkap. Sepertinya kasus ini bukan sekadar misteri mencari siapa pembunuh Anita Avers, seperti yang tampak. Kasus ini fokus pada pertanyaan utama mengapa hal itu diduga terjadi. Dan disitulah kita akan membahas informasi baru tentang Angeline, kehidupannya, dan apa yang mungkin terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Yang membuat kisah ini mengejutkan bukan hanya detail-detail sulit dipahami dan mengejutkan tentang dugaan yang terjadi di rumah itu. Ini mengejutkan mengingat siapa Angeline Mok sebelumnya. Selamat datang Anggi Mok, terima kasih. Ya, saya senang berada di sini dan menantikan untuk terhubung dengan kalian di St. Louis. Angeline Mok dikenal juga sebagai Anggi Mok. Bagi banyak orang yang menonton berita pagi di kota seperti St. Louis lebih dari 1 dekade lalu, menurut Fox 2 di St. Louis. Ini video di YouTube publik mereka yang diunggah tahun 2011. Menyambut Angie Mok sebagai pembawa berita terbaru yang sekarang menjadi bagian dari tim berita mereka, menurut halaman LinkedIn Angie Mok. Dia bekerja di berita lokal selama lebih dari 1 dekade. Sekarang saya bisa memberitahu Anda tentang berita lokal. Itu pekerjaan yang sangat menyenangkan. Tapi pekerjaan itu tidak semewah yang terlihat dari luar. Jam kerja berat, harus masuk saat libur dan banyak tugas di balik layar. Sangat melelahkan. Namun, Angie Mok tampaknya siap menghadapi tantangan karirnya. Bahwa dia telah membayar harga,
bahwa dia bekerja keras untuk mencapai posisinya dalam karier, dan itu adalah karier yang sudah dimulai sejak lama. Pada November 2002 dia mulai sebagai reporter olahraga di Lincoln, Nebraska, pasar yang sangat kecil. Itu adalah awal, dan dia naik perlahan melewati kota kecil seperti Rochester, Minnesota. Dia berada di Missoula, Montana untuk beberapa waktu, lalu membuat lompatan yang cukup besar ke Oklahoma City. Lalu dia tiba di tempat kerjanya yang terbesar, St. Louis, dan di sanalah dia berada. Pembawa berita pagi Maret, 2011 Februari 2015. Menurut LinkedIn-nya, dia pindah dari televisi ke penjualan perangkat lunak. Sekarang, bukan hal yang aneh jika orang meninggalkan dunia berita karena memang sangat melelahkan, terutama jika Anda memikirkan seseorang yang bekerja di berita pagi. Maksud saya, acara-acara ini dimulai sekitar jam 4 atau 4.30 pagi. Anda harus bangun beberapa jam sebelumnya, benar-benar di tengah malam. Jadi, memang banyak orang yang meninggalkan industri berita untuk beralih ke pekerjaan yang lebih umum. Angie Mock tampaknya membuat keputusan tepat beralih ke penjualan perangkat lunak, karena bisnis itu sangat menguntungkan. Sekarang, tidak jelas apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir terkait kondisi mental, apa yang sedang dialami oleh Angie Mock. Dia punya karier penyiaran yang sangat sukses, seperti cahaya terang. Anda bangun pagi dengan berita lokal dan energi positif. Lalu sesuatu terjadi. Saat ini, penggemar terbesarnya tampaknya adalah ibunya, Anita Avers. Ini foto dari Facebook Avers, salah satu foto Angie dan ibunya yang diunggah tahun 2019. Sekarang, yang kita ketahui tentang Anita Avers adalah dia bukan hanya ibu dari Angie Mock, tapi juga seorang terapis klinis di Wichita. Dia bekerja di bidang kesehatan mental dan membantu orang dengan masalah terkait. Kesehatan mental sangat penting dalam kasus ini. Kini terungkap Angie Mock didiagnosis mengalami masalah kesehatan mental serius dengan catatan pengadilan menyebut skizofrenia. Kita akan bahas lebih lanjut pengaruhnya pada kasus ini. Sekarang, mari bicarakan Halloween dan detail yang dikumpulkan penegak hukum di lokasi pada 31 Oktober. Tetangga mengatakan kepada kakek televisi bahwa Mock menghampiri dia dan pacarnya usai dugaan pembunuhan itu. Mengatakan, kutip, "Ada seorang wanita yang mendekati kendaraan kami seperti dengan darah, seperti tangannya penuh, tubuhnya penuh dengan darah. Meminta segera menelepon. 911 tetangga berkata, Mock lalu mengambil ponselnya, lari ke dalam rumah, dan terlihat, kutip, ketakutan." Saya baru menerima surat pernyataan kasus ini, dan itu memang memberi kita gambaran tentang seperti apa versi cerita Angie pada hari itu sebelum saya membahasnya. Menurut Broadcastify, inilah ucapan dispatcher saat aparat merespons ke rumah di Jalan Crowley. Apa yang baru saja Anda dengar? Kutipannya, dia harus menikam ibunya demi menyelamatkan diri. Kini, Mock dan ibunya dibawa ke rumah sakit. Polisi menyatakan Mock mengalami luka sayatan di tangan. Namun belum jelas apakah luka itu dianggap sebagai pertahanan diri. Saat ini, kami tidak menemukan riwayat kriminal Angie Mock. Saat kami membaca afidavit ini, terungkap beberapa detail baru dalam kasus ini. Berdasarkan pengamatan polisi saat Halloween dan pernyataan Angie Mock di rumah tempat ia diduga membunuh ibunya. Afidavit menyebut saat polisi tiba, mereka menemukan perempuan kulit putih berdiri di luar, berdarah dan memegang handuk. Ketika polisi masuk ke dalam, mereka menemukan Anita Avers, kutip, tergeletak di atas tempat tidur dengan beberapa luka tusuk di wajah dan tubuhnya, kata polisi, di samping Anita. Di atas tempat tidur, petugas menemukan pisau dapur dan parutan keju di atas bantal. Saat polisi menanyakan apa yang terjadi dan apakah ibunya terluka, Mock diduga menjawab wajah, mata, lalu menunjuk ke bagian tubuh ibunya. Petugas bertanya, Angeline menjawab iya ke kamar ibunya untuk bicara dan melihat ibunya mengasah pisau. Ibunya mengejar dan menyerang dengan pisau, tapi Angeline yang lebih kuat mendorongnya mundur. Ibunya berkata, "Aku tahu kamu Yesus Kristus," lalu dia mundur. Ibunya mengikuti Angeline, lalu mengelilingi
mengambil pisau, dan naik ke atas ibunya. Angelina mengatakan ibunya mulai, kutip, memuntahkan racun ke arahku, tutup kutip, sehingga ia harus menikam ibunya demi menyelamatkan diri. Itu salah satu cerita yang Angie Mock sampaikan ke penegak hukum. Ada juga cerita lain yang ia ceritakan ke seorang petugas. Angeline mengatakan ia ke kamar tidur bicara dengan ibunya karena akan wawancara kerja di stasiun televisi lokal Wichita sebagai pembawa berita. Dia bilang ibunya mengasah pisau, iri padanya, dan tak ingin dia mendapat pekerjaan itu. Dia bilang ibunya mengejarnya di rumah dan Angie harus membunuh ibunya karena tak berhenti. Angeline merasa tindakannya benar. Begitu katanya. Dia paham haknya tapi tak mau bicara lagi sehingga pemeriksaan selesai. Polisi menuntut Angelina Mock atas pembunuhan tingkat pertama. Ini foto mugshot wanita 47 tahun itu. Sekarang, inilah surat dakwaan pidana untuk kasus ini di mana jaksa menulis, kutip, Angelina Mock pada saat itu secara melawan hukum, dengan sengaja dan dengan perencanaan membunuh seorang manusia. Anita Avers. Baiklah. Apakah Anda Nona Mock? Ini Mock yang pertama kali muncul di pengadilan menurut KSN Televisi Wichita. Kami melihat dia tersenyum saat masuk. Anda didakwa satu tuduhan pembunuhan tingkat pertama, kejahatan berat di luar grid. Jaminan Anda ditetapkan $1 juta dengan syarat ikut layanan pra-persidangan, pemantauan elektronik, serta dilarang menghubungi korban, saksi negara, atau ayah tiri Anda. Jaminan dalam kasus Anda. Permis. Sidang Anda berikutnya dalam kasus ini akan di hadapan Hakim Giring pada tanggal 14 November pukul 1.30. Pada tanggal 14 November itu adalah tanggal sidang Anda berikutnya. Anda sudah mengisi surat pernyataan keuangan, saya akan menyetujui dan menunjuk tim pengacara untuk mewakili Anda. Sebagai berikut, Ian Clerk, Breonna, George, Yaka Bladani, Randall Price, dan Philip Wade akan menjadi pengacara yang mewakili Anda. Baik-baik, terima kasih sekarang. Dalam sidang itu, hakim melarang Mock berhubungan dengan ayah tirinya, lalu sidang berlanjut ke pendahuluan. Dan saat itulah kamera kami berada di ruang sidang, jadi inilah Mock sedang berjalan masuk. Selama sidang itu, dia mengenakan baju tahanan penjara berwarna oranye. Sidangnya singkat, namun ada momen penting di dalamnya. Pihak pembela berpendapat, kasus Mock harus dihapus dari daftar sidang, sehingga tidak lagi aktif. Itu karena pengacaranya meminta evaluasi untuk menilai kompetensinya di pengadilan. Dan sekarang kita mengetahui hasil dari evaluasi kesehatan mental tersebut. Mock tampak sangat emosional saat meninggalkan sidang pendahuluan. Itulah yang ditemukan dalam evaluasi. Selain dilaporkan menderita skizofrenia, hakim memutuskan Angie Mock tidak layak diadili. Di sini, hakim menulis, berdasarkan laporan dokter, pengadilan menyatakan Mock tidak cakap untuk diadili. Pengadilan memerintahkan Mock dibawa ke fasilitas kesehatan jiwa dan kasusnya ditunda tanpa batas waktu. Namun, itu bukan akhir segalanya, karena setelah perawatan, Mock akhirnya dinyatakan layak diadili. Bergabung dengan kami untuk membahas kasus ini dan peluang ke depan adalah Sherry Botwin, pekerja sosial klinis berlisensi, ahli trauma, serta penulis Thriving After Trauma. Senang Anda di Law and Crime, karena kasus seperti ini sering punya cerita lebih dalam. Kita juga mendengar polisi menduga ini pembunuhan berencana. Sekarang kita lebih paham apa yang mungkin dialami Angie Mock secara mental saat peristiwa di malam Halloween terjadi. Saya mulai dulu karena saya tahu dia dilaporkan didiagnosis skizofrenia, tetapi diagnosis resminya tampaknya gangguan skizoafektif. Sebenarnya apa itu? Skizoafektif agak berbeda dari skizofrenia. Ada komponen suasana hati. Jadi dari yang saya baca, dia mengalami halusinasi dan delusi, tapi juga mengalami depresi. Disitulah aspek afektif muncul. Jadi itu karena ketika Anda tahu dan seringkali sayangnya ketika kita membicarakan skizofrenia, terutama di ranah kejahatan nyata, tapi seperti Nick Reiner baru-baru ini, itu sudah pernah terjadi. Seperti kasus di California, Anda tahu maksudnya. Terutama ketika ada kata skizo seperti yang ada dalam diagnosis seseorang. Sebenarnya apa yang sedang kita bicarakan?
Jadi apa maksudnya bagian skizo sedang dibahas? Ketika seseorang lebih psikotik, mereka mengalami halusinasi, delusi, mereka bisa sangat paranoid. Jadi ketika seseorang mengalami sesuatu seperti depresi berat, selain skizo, dalam kasus ini, itu akan disebut gangguan skizoafektif jika kamu memikirkannya, jika kamu menggabungkan kedua hal itu. Jika kamu melihat seseorang yang sangat depresi dan juga memandang orang lain seolah-olah mereka ingin mencelakainya. Tidak melihat sesuatu dengan jelas atau tidak sadar akan tempat dan waktu, kamu menggabungkan keduanya. Itu bisa menjadi bom waktu bagi seseorang jika mereka tidak menerima perawatan psikiatri dan psikologis yang tepat. Saat membahas usia, masih banyak yang belum kita ketahui. Angie Mok, karena dia memiliki karier televisi yang sangat cemerlang dan tampaknya berjalan sangat baik. Lalu dia beralih keluar dari dunia berita seperti yang dilakukan banyak orang karena jam kerjanya memang sangat berat dan saya mengerti itu. Namun, di usia 47 tahun kita tidak tahu kapan dia didiagnosis atau riwayat saat masalah ini muncul. Seperti yang saya tahu, tadi kita bicara dengan Nick Reiner tentang usianya dan diagnosis barunya yang jarang terjadi. Saya pikir dengan skizofrenia rasanya seperti itu meski mungkin saya salah. Sering dibahas pria muda dengan skizofrenia, di sini ada wanita 47 tahun dengan gangguan skizoafektif. Saya rasa biasanya, kapan Anda melihat itu mulai muncul pada seseorang? Itu bisa muncul di awal masa dewasa, tapi yang penting diingat adalah kemunculannya tidak langsung diketahui orang lain. Saya tidak tahu latar belakang Angie, apakah dia pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya, sudah berapa lama dia ditangani oleh psikiater. Itu juga saya pikirkan saat memikirkan usianya 47 tahun. Meskipun seringkali kita melihat hal-hal seperti skizofrenia muncul di awal masa dewasa, itu tidak berarti bahwa itu tidak bisa muncul di usia dewasa yang lebih tua. Dalam kasus ini dia berusia parubaya, jadi saat Anda memikirkan perempuan mulai menopause. Jika mereka sudah mengalami gangguan kesehatan mental serius, jika Anda menggabungkan kedua hal itu, diagnosis bisa muncul, tergantung pada situasi hidupnya dan hal lain yang saya pikirkan tentang dirinya. Saat Anda bilang dia akan meninggalkan dunia pertelevisian, terkadang saat seseorang mengalami transisi besar, seperti pindah pekerjaan dan meninggalkan pekerjaannya, stres atau perasaan terkait transisi tersebut. Hal itu juga dapat menunjukkan perkembangan dalam diri seseorang, seperti masalah atau kekhawatiran kesehatan mental yang serius. Sebelum membahas dia yang tak layak sidang, apa dampaknya bagi kasus ini ke depan? Surat pernyataan yang kami baca dan untuk pertama kalinya kami benar-benar melihat apa yang dikatakan Angie Mok kepada para penyelidik. Sejak awal kasus, kita tahu mereka ingin dakwaan pembunuhan tingkat pertama karena menganggap tindakan ini sudah direncanakan. Dan kemudian Anda mendengar pernyataannya di mana memang ada sedikit perbedaan, tapi kemudian Anda tahu dia membicarakan tentang itu. Ada referensi tentang Yesus Kristus, ada referensi tentang Venom, dia membicarakannya. Ibunya yang berusia 81 tahun sedang mengasah pisau dan melarangnya pergi ke wawancara televisi lokal karena cemburu. Yang mana itu memang terdengar seperti sesuatu yang terjadi ketika seseorang mengalami semacam gangguan mental. Bagaimana menurutmu? Maksudku, itu hanya pendapatku yang tidak profesional, hanya sekadar membaca saja. Sebagai profesional, apa yang kamu lihat saat mendengar itu? Bagaimana dia berbicara ke penegak hukum saat mereka datang? Saya melihat ini adalah seseorang yang jelas memiliki kemarahan dan rasa tidak aman. Tapi saya juga bisa melihat atau saat saya membaca ini, saya bisa mendengarnya. Dia tampak mengalami pikiran paranoid atau delusi saat membicarakan hal itu. Satu hal jika bilang ibumu cemburu, tapi berbeda jika mulai bicara soal ibumu ingin mencelakai atau berfokus pada hal-hal tentang pisau. Hampir terdengar seperti ada sedikit kenyataan, tapi kemudian ada juga beberapa bagian dalam surat pernyataan yang terdengar tidak masuk akal. Rasanya seperti ada sesuatu yang psikotik sedang terjadi. Menurutku ini hampir seperti kamu mencampur adukkan. Bagian dari pikiran seseorang yang mungkin rasional dan memiliki perasaan, lalu bagian lain dari pikirannya yang mungkin paranoid dan mengalami delusi tertentu, jadi memang membingungkan. Saat kasus berlanjut, karena dia membuat itu sidang status. Pengacara pembela meminta evaluasi kesehatan mental untuk menilai kelayakan diadili. Dan hasilnya menunjukkan dia tidak layak diadili. Apa sebenarnya maksud dari itu?
terkait dengan kondisi mentalnya dan mengapa dia dianggap tidak layak untuk diadili. Ya, ini penting karena saya tahu orang-orang di masyarakat atau yang terlibat kasus ini harus mendengarnya. Anda tahu kasusnya ditunda karena dia harus evaluasi kesehatan mental. Hal yang perlu diingat dan sangat penting adalah jika dia dianggap tidak layak untuk diadili. Yang mereka maksud adalah dia mungkin bahkan tidak bisa mematuhi aturan yang berlaku di pengadilan. Dia mungkin tidak bisa mentolerir percakapan antara pengacaranya dan pihak pembela. Itu bisa memicu kemarahan. Dia mungkin tak sadar situasi sekarang. Jadi dalam kasus ini, yang mereka katakan adalah mereka perlu mengevaluasi dan merawatnya. Jika itu adalah gangguan skizoafektif, mereka perlu memberikan obat, perawatan, atau semacam terapi. Dan setelah dia stabil, dia akan kembali ke pengadilan. Itu tidak berarti dia tidak harus pergi ke pengadilan dan tidak akan ada persidangan. Itu berarti jika kamu benar-benar menginginkan keadilan dan ingin sistem bekerja untuk semua pihak yang terlibat, semua orang dalam situasi itu, mereka harus bisa waras, hadir, dan mampu menjalani prosesnya. Dari yang aku baca, dia dianggap tidak layak, artinya mentalnya tidak cukup sehat untuk melakukan yang dibutuhkan. Saat seseorang diadili di pengadilan, Bagaimana perbandingannya? Nanti kamu akan mendengar kasus seseorang mengaku dengan alasan gangguan jiwa. Bagaimana dengan topik kita sekarang tentang orang yang tak layak diadili? Apa bedanya dengan yang dinyatakan tak bersalah karena gangguan jiwa? jadi agar dinyatakan tidak bersalah karena gangguan jiwa, kamu harus membuktikan bahwa saat kejahatan terjadi, kamu tidak mampu membedakan benar dan salah. Itu bukan yang terjadi di sini. Mereka tidak bilang dia harus dibebaskan karena gangguan jiwa. Mereka mengatakan dia tidak bisa diadili sekarang karena dia tidak berada dalam kondisi di mana dia akan mampu menghadapi apa yang terjadi selama proses hukum berlangsung. Jadi sekali lagi, ini sangat membuat frustrasi bagi semua orang yang terlibat, terutama bagi mereka yang kehilangan orang yang mereka cintai. Kamu ingin semua pihak terkait kasus ini layak diadili. Sejauh ini aku belum dengar dia ingin mengaku tidak bersalah karena gangguan jiwa. Yang aku dengar, apakah hakim yang memutuskan ini sudah menjalani evaluasi psikiatri? Ya, orang itu yang tidak punya alasan untuk mengatakan ya atau tidak pada persidangan, mengatakan bahwa wanita ini saat ini tidak dalam kondisi untuk menjalani persidangan. Jadi mari kita cari tahu itu dulu, lalu kita akan kembali dan melanjutkan proses litigasi. Saat membedakan, kamu memikirkan apa yang terjadi dan itu sangat mengerikan. Bagaimana sistem hukum menuntutmu membedakan antara benar dan salah, tapi juga jika ada perasaan bahwa itu adalah kondisi yang dia miliki yang memaksanya melakukan ini. Tapi kemudian dia menelepon 911, jadi ini seperti salah satu situasi di mana mungkin dia sadar apa yang dia lakukan itu salah, makanya dia menelepon 911. Tapi tindakan itu sendiri mungkin merupakan akibat dari gangguan skizoafektif. Dia punya seperti bagaimana sistem hukum bisa menyeimbangkan situasi seperti ini, seseorang yang mungkin tidak dalam keadaan waras saat kejadian itu terjadi, namun mereka mungkin tetap sadar ada perbedaan antara benar dan salah dalam reaksi mereka setelah kejadian itu. Situasi ini sangat rumit dan membuatku kembali memikirkan bagaimana rasanya menghadapi gangguan skizoafektif. Jadi saat dia melakukan pembunuhan itu, apakah dia benar-benar tidak sadar atau tidak tahu apa yang dia lakukan? Kemudian sesuatu tiba-tiba berubah atau dia baru sadar 1-2 menit setelah pembunuhan itu. Ya ampun, lihat apa yang baru saja aku lakukan. Itulah yang menakutkan dari didiagnosis dengan gangguan kesehatan mental yang parah dan mungkin tidak mendapatkan pengobatan yang kamu butuhkan. Yang perlu aku cari tahu dalam situasi ini adalah apa yang ada di pikirannya saat dia melakukan pembunuhan itu dan apa yang ada di pikirannya ketika dia menelepon 911. Apakah itu momen saat dia sadar atas perbuatannya atau saat kejahatan terjadi? Apakah ada tingkat kesadaran tertentu? Tapi tetap saja, ada bagian dari dirinya yang tidak bisa menghentikan dirinya sendiri untuk bertindak berdasarkan dorongan-dorongan mengerikan ini. Itu adalah salah satu hal yang perlu kita cari tahu. Dan hal yang sama juga terjadi pada kasus Nick Rainer, sangat mirip. Salah satu perbedaan yang saya dengar antara kedua kasus itu adalah ketika kita mendengar lebih banyak tentang Nick setelah kejahatan itu,
kita mendengar bahwa dia sedang duduk di dalam sel. Menurut saya, itu terdengar hampir katatonik, kosong, dan seperti tidak hadir. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Angie atau apakah dia juga begitu setelah kejadian. Tapi ini benar-benar kasus yang sangat-sangat sulit dan ini bukan jawaban yang bisa kita putuskan seperti kamu dan aku tidak bisa memutuskan dia gila atau dia tidak gila. Akan ada sangat banyak percakapan yang harus dia jalani saat dia bertemu dengan psikolog atau psikiater forensik dan saat itulah kita benar-benar akan mengetahui apakah wanita ini sadar dengan tindakannya atau benar-benar kehilangan akal saat membunuh. Apakah dia gila dan tak layak dinyatakan bersalah. Seberapa umum dalam kasus seperti ini, jika seseorang didiagnosis dengan sesuatu seperti yang dialaminya, dan mereka awalnya dinyatakan tidak layak untuk diadili, di mana mereka memang tidak pernah layak untuk diadili, Itu mungkin terjadi. Masalahnya muncul saat kamu terlibat sistem hukum dan kini dia akan ditempatkan di fasilitas psikiatri. Keuntungannya kita tahu dia selalu diawasi. So, dia akan bertemu psikiater dan terapis dalam lingkungan yang diawasi dan terkendali. Beberapa orang yang melakukan kejahatan seperti ini sebenarnya tidak menerima intervensi untuk gangguan kesehatan mental mereka. Jadi dalam kasus itu kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Ya, karena dia tertangkap menelepon 911 dan didakwa pembunuhan, dia akan mendapat intervensi dan kita akan tahu lebih banyak tentang dirinya serta apa yang terjadi. apakah dia, kamu tahu, dan kamu tahu, dia mendapatkan, kamu tahu, intervensi ini, dan semoga dia akan menjadi lebih baik. Namun, di sisi lain, ada hal lain juga. Setelah sembuh, kamu harus menerima kenyataan akan didakwa pembunuhan. Seberapa besar belas kasihan yang diakui pengadilan atas hal itu? Apakah ini kasus di mana kamu sekarang sudah sehat untuk diadili? Jika terbukti bersalah, kamu bisa dikirim ke fasilitas negara seumur hidup. Ya, disinilah semuanya menjadi sangat rumit juga. Karena itu tergantung pada siapa hakimnya, tergantung pada pernyataan yang dibuat oleh anggota keluarga yang masih hidup. Menurutku tidak ada jawaban pasti, semua tergantung kasusnya. Menurutku untuk orang-orang seperti dia yang sedang berjuang dengan gangguan mental yang sangat parah adalah bahwa entah dia berada di fasilitas psikiatri negara atau dia di penjara. Dimanapun dia berada, sekarang dia harus menghabiskan sisa hidupnya ketika dia kembali menjadi dirinya sendiri dengan cara yang lebih waras. Dia harus menjalani hidupnya menanggung perbuatannya. Aku tidak bermaksud membebaskannya dari tanggung jawab atau merasa kasihan padanya. Saya bilang begitu karena ada masalah kesehatan mental, tapi jelas tidak semua orang dengan kondisi itu melakukan kejahatan. Tapi inilah alasan mengapa kita benar-benar perlu menanggapi diagnosis dengan serius, seperti gangguan skizoafektif. Jika itu tidak diobati, dan jika kamu tidak diawasi atau mendapatkan intervensi yang tepat, kamu bisa menghancurkan hidupmu sendiri atau orang lain. Karena itu, kesehatan mental perlu lebih diperhatikan. Kasus seperti ini bisa berkurang jika lebih banyak orang mendapat akses dan edukasi tentang gangguan skizoafektif, serta tahu apa yang harus dilakukan jika mengalaminya. Saya juga berpikir begitu. Maksud saya, untuk Anita Avers, ibunya bekerja di bidang itu sebagai terapis. Menghadapi, kamu tahu, orang-orang yang mungkin punya masalah pernikahan katanya. Atau semacam, kamu tahu, kecemasan, depresi, itu yang dia alami. Dan dia juga punya seseorang yang sedang mengalami masalah kesehatan mental. Selain itu, kita sudah meliput kasus ini. Aku memikirkan Rob dan Nick Reiner. Meski Rob Reiner sangat sukses, pada akhirnya dia tetap seorang ayah. Begitu juga istrinya Michelle Reiner. Dan mereka adalah orang tua yang berusaha mencari cara untuk membantu putra mereka, kamu tahu. Dan kita akan lihat apakah skizofrenia berperan dalam pembelaannya. Aku tahu ada perdebatan di sana, tapi hanya di bidang kerjamu. Bagaimana jika orang yang kita cintai dan ingin kita bantu tinggal serumah dengan kita, itu juga sangat berbahaya, kan? Diduga karena gangguan kesehatan mental yang berat, bagaimana orang bisa menghadapinya dengan baik? Nah, menurutku, sebagai anggota keluarga yang tinggal dengan seseorang yang punya masalah kesehatan mental, ini yang terbaik yang bisa kamu lakukan, bahkan jika kamu terapis. Sebagai terapis, aku tetap sulit objektif jika menyangkut keluargaku atau anakku, karena mereka adalah keluargaku.
Hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah mendapatkan akses ke sumber daya, mendidik diri sendiri, berbicara dengan terapis, pergi online, dan bergabung dengan kelompok-kelompok yang membahas tentang psikoedukasi. Masalahnya, jika itu keluarga dan kita mencintainya, ada bagian diri yang sulit menerima penyangkalan atau merasa bukan anakku. Itu bisa terjadi pada siapa saja, bisa siapa saja yang kita cintai, dan tidak peduli apakah kita bekerja di bidang ini atau aku sendiri. Apapun pekerjaanmu, itu tak berarti saat menyangkut anak atau keluarga sendiri, karena semua bagian dari diri kita punya logika. Itu hilang karena kita enggan berpikir orang yang kita cintai bisa benar-benar sakit. Menurutku, edukasi, keterbukaan, dan pemahaman bahwa apapun bisa terjadi pada siapa saja itu penting. Jika hal seperti ini terjadi di keluarga, kita juga butuh dukungan. Kita perlu membicarakan perasaan sendiri dan berani berkata tidak. Ini terjadi di keluarga saya. Setelah mengetahui hal ini, langkah apa yang bisa saya lakukan untuk belajar dan memastikan diri saya? Dalam kasus Nick Reiner, orang tua dan semua pihak yang terlibat mendapat dukungan yang dibutuhkan. Kami ingin mencegah kasus seperti ini agar tidak terus dibicarakan di udara. Dan tanpa edukasi dan intervensi, kemungkinan sesuatu akan terjadi jauh lebih besar. Tidak, itu sudah dijelaskan dengan baik. Sherry Botwin, senang Anda hadir di Law and Crime. Saya tahu Anda menulis Thriving After Trauma. Apa yang perlu diketahui orang tentang buku itu? Hal yang benar-benar ingin saya sampaikan kepada orang-orang adalah, Anda tahu, trauma bisa menyebabkan segala macam akibat yang mengerikan. Ini tentang benar-benar menghadapi dan mengakui, serta membiarkan diri Anda mengetahui kebenarannya. Langkah nyata apa yang bisa Anda ambil jika pernah mengalaminya, atau jika anggota keluarga Anda sangat sakit dan telah melakukan kejahatan berat. Apa saja langkah nyata yang bisa diambil orang untuk terus menjalani hidup, bahkan setelah mengalami situasi yang mengerikan? Kita membahas kasus berat di Wichita, Kansas. Sherry Botlin, pekerja sosial klinis dan ahli trauma, senang mendapat wawasan Anda di Law and Crime. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah mengundang saya. Obituari Anita Avers menyebutnya wanita beriman yang gemar memberi konseling dan membantu mereka dengan masalah kesehatan mental. Dia terapis klinis dan keluarga di Wichita. Biografinya menyatakan dia spesialis menangani dewasa dengan depresi, kecemasan, gangguan spektrum, trauma, gangguan suasana hati, serta masalah hubungan seperti pasangan, pernikahan, konflik keluarga, perselingkuhan, dan perceraian. Dan yang kami perhatikan dalam obituarinya yang benar-benar menarik perhatian kami adalah salah satu orang yang ditinggalkan olehnya adalah putrinya, Angeline Mock. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Spotify, dan kini juga di Peacock. Saya Chris Stewart. Sampai bertemu lagi.